Karena dari tadi sudah pada menunggu ya, betul teman-teman kader? Siapa yang ditunggu dari tadi? Siapa? Isi Abah. Benar, karena dari tadi kita sudah ditanya ya. Kalau Abah datang mau apa? Mau selfie. Makanya banyak sekali yang ingin berfoto bersama dengan Abah, tapi teman-teman, izin. Setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan materi ceramah umum tentang Indonesia yang adil dan makmur yang akan dimoderatori oleh Bung Fauzo Bihi MPD. Badannya disilahkan. Kita akan mendengarkan pemaparan terkait dengan pemikiran-pemikiran strategis dari beliau terkait dengan tata kelola Indonesia, mewujudkan Indonesia adil makmur dengan konsep perubahan yang kita akan canangkan dalam ekosistem gerakan rakyat. Gerakan rakyat. Baik, mari kita sama-sama tepuk tangan yang meriah buat Bapak Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sampurasun. Sampes. Yang saya hormati seluruh jajaran DPP Gerakan Nasdem, wabil khusus Ketua dan Sekjen. Saya bilang apa tadi? Gerakan Rakyat. Lagi. Yang saya hormati seluruh jajaran DPP Gerakan Rakyat, wabil khusus Ketua Umum dan Sekjen. Tepuk tangan Ketua Umum dan Sekjen. Kemudian seluruh jajaran Dewan Pakar, wabil khusus Ketua Dewan Pakar Profesor Zulfikar, dan semua saja para peserta kelas kader Gerakan Rakyat. Biasanya kalau nyebut Gerakan Rakyat tidak pernah pakai DPP, Gerakan Rakyat aja. Kalau sekarang ada DPP, ada DPW, DPD, DPT, udah sampai C ya sekarang. Insya Allah ini awalan yang baik untuk tumbuhnya gerakan rakyat. Amin. Jadi teman-teman sekalian, saya dengar tadi pagi sudah ada beberapa sesi. Saya dapat tugas bicara tentang Indonesia dan gerakan rakyat ini tumbuh besar dari rakyat kebanyakan. Betul nggak? Dari berbagai wilayah dengan semangat untuk Indonesia yang lebih adil. Dan bicara Indonesia lebih adil bukan sesuatu yang sederhana. Ketika kita bicara Indonesia lebih adil, sesungguhnya itulah cita-cita kenapa Republik ini berdiri. Republik ini berdiri dengan janji, kalau saya sering istilahkan. Saya bedakan antara janji dan cita-cita. Janji adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Karena janji adalah apa? Hutang. Karena itu janji harus tertunaikan. Kalau cita-cita itu sesuatu yang ingin kita capai, ingin kita raih. Bila cita-cita itu tidak tercapai, maka kita revisi cita-citanya, kita lakukan penyesuaian cita-citanya. Tapi kalau janji, maka dia harus ditunaikan, dia harus dilaksanakan.
Kapanpun waktunya itu harus dilaksanakan. Itulah sebabnya kami memandang ketika Republik ini berdiri yang disebut sebagai 4 hal sebagai tujuan, kemudian 5 butir yang disebut akhirnya Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak dipandang semata-mata sebagai cita-cita, tapi dipandang sebagai Tujuan. janji. Sebagai janji. Janji ini yang akan membuat kita semua punya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan, menunaikan, menuntaskan. Sesudah Indonesia merdeka, berapa tahun kita merdeka? 80. 80 plus. Apakah janji kemerdekaan itu telah tunai untuk setiap anak bangsa? Belum. Apakah perlu ditunaikan? Harus. Apakah perlu dituntaskan? Harus. Apakah siap untuk menuntaskan? Jadi kita punya tanggung jawab moral untuk menuntaskan. Terus sekalian, ketika Indonesia itu dipandang sebagai bagian dari diri kita dan diri kita bagian dari Indonesia, maka kita punya rasa tanggung jawab. Bila kita tidak memiliki rasa memiliki atas Indonesia, nggak akan diurusin. Karena itu saya berharap nomor 1 bagi semua yang menyebut dirinya sebagai kader, yang menyebut dirinya sebagai pejuang keadilan, pejuang perubahan, tumbuhkan, bukan saja tanamkan, tapi tumbuhkan perasaan memiliki atas Republik ini, perasaan mencintai atas Republik ini. Ini Republik ini milik saya. Negeri ini adalah negeri kami, negeri kita. Karena itu kita punya tanggung jawab. Saya seperti memberikan analogi sederhana, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak punya rasa memiliki, maka kita tidak akan ikut membereskan. Analogi sederhana, ilustrasi. Kita tinggal di sebuah komplek yang ada tempat parkiran, ada parkir motor, parkir mobil. Kalau kita keluar dari rumah, kita lihat mobil-mobil itu kotor, berdebu, mungkin bekas hujan. Lalu kita akan bersihkan mobil. Yang kita bersihkan mobil siapa? Mobil kita. Yang kita cuci motor siapa? Motor kita. Kenapa yang lain tidak dicuci? Kenapa? Karena bukan orang lain bukan tanggung jawab. Yang kita bersihkan, yang kita cuci adalah mobil yang milik kita, motor yang milik kita. Kenapa? Karena kita memiliki rasa memiliki tadi. Hingga kita bersihkan, kita rawat. Yang lain ada motor, ada mobil yang berantakan, kita sambil tengok, nggak terawat betul mobil ini, nggak terawat betul motor itu. Tapi tidak kemudian kita turun tangan dan menyelesaikannya. Rasa memiliki itu menjadi penting. Karena itulah bagi kita semua yang menginginkan Indonesia lebih baik. Nomor 1, tumbuhkan rasa memiliki atas Republik dan seluruh tanah air yang ada di negara. Sehingga kita mau turun tangan, kok peduli.